Halo semuanya, selamat datang dalam pembahasan kami mengenai isu masalah kesehatan, isu kebijakan kesehatan, dan tahap perumusan kebijakan kesehatan. Materi ini disusun oleh Dr. Reni Nugraheni untuk kami dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Sebelum kita masuk lebih lanjut, coba kita pikirkan sejenak mengapa kebijakan kesehatan itu penting. Setiap hari kita menghadapi berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit ringan hingga yang mengancam jiwa. Namun, tanpa kebijakan yang tepat, masalah tersebut akan sulit diatasi secara sistematis. Kebijakan kesehatan bisa diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan antara masalah nyata di masyarakat dengan solusi yang berstruktur, terarah, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan, pemerintah dapat mengatur pelayanan kesehatan, distribusi sumber daya, hingga perlindungan masyarakat secara luas. Pada video ini, kita akan membahas 3 hal utama, yaitu jenis isu kesehatan, kebijakan yang diterapkan di Indonesia, serta bagaimana proses kebijakan itu dirumuskan. Isu masalah kesehatan. Bagaimana sebuah kebijakan lahir tidak secara instan. Masalah kesehatan yang kita hadapi saat ini sangat kompleks dan terus berkembang. Secara umum, isu kesehatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama adalah penyakit menular. Ini adalah masalah klasik yang masih menjadi tantangan besar hingga saat ini, seperti tuberkulosis atau TB, HIV atau AIDS, dan juga pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak besar secara global, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Penyakit menular biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, sanitasi, dan perilaku masyarakat. Yang kedua adalah penyakit tidak menular. Berbeda dengan penyakit menular, penyakit ini lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup. Contohnya adalah diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan kanker. Pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, serta stres menjadi faktor utama meningkatnya kasus penyakit ini. Yang ketiga adalah kesehatan ibu dan anak. Ini merupakan indikator penting dalam pembangunan kesehatan suatu negara. Fokus utama masih pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta penanganan stunting. Stunting sendiri bukan hanya masalah tinggi badan, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak dan masa depan generasi. Yang keempat adalah isu sosial kesehatan. Kita tidak bisa memisahkan kesehatan dari kondisi sosial masyarakat. Kemiskinan, pendidikan rendah, dan akses layanan kesehatan yang terbatas menjadi akar dari berbagai masalah kesehatan. Jika kita tarik benang merahnya, semua masalah ini dipengaruhi oleh 3 faktor besar: lingkungan, sosial ekonomi, dan perilaku individu. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaiannya juga harus menyeluruh, tidak hanya medis tetapi juga sosial. Isu kebijakan kesehatan di Indonesia. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan strategis di bidang kesehatan. Salah satu kebijakan terbesar adalah Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil dan terjangkau. Selain itu, terdapat program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Program ini menekankan bahwa kesehatan tidak hanya ditangani di fasilitas kesehatan, tetapi juga dimulai dari lingkungan keluarga melalui kunjungan langsung tenaga kesehatan. Dalam upaya mengatasi stunting, pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi dan program intervensi seperti perbaikan gizi, sanitasi, dan edukasi masyarakat. Penanganan stunting menjadi prioritas karena dampaknya bersifat jangka panjang. Kita juga belajar dari pandemi COVID-19, di mana pemerintah mengambil langkah cepat melalui kebijakan pembatasan sosial, penyediaan layanan kesehatan darurat, serta program vaksinasi gratis. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan harus adaptif terhadap situasi krisis. Selain itu, pemerintah juga berupaya melakukan pemerataan layanan kesehatan
terutama di daerah terpencil, dengan cara mendistribusikan tenaga kesehatan, membangun fasilitas kesehatan, dan meningkatkan akses transportasi kesehatan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan fasilitas, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Sebuah kebijakan kesehatan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang sistematis dan bertahap. Tahap pertama adalah identifikasi masalah. Pada tahap ini, pemerintah atau pemangku kebijakan mengumpulkan data dan fakta di lapangan, misalnya meningkatnya angka stunting atau tingginya kasus TB. Tahap kedua adalah penyusunan agenda. Tidak semua masalah bisa ditangani sekaligus, dipilih masalah yang paling mendesak dan berdampak bagi masyarakat. Tahap ketiga adalah formulasi kebijakan. Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi dirancang, dibandingkan dan dipilih yang paling efektif dan efisien. Tahap keempat adalah implementasi. Kebijakan yang telah dibuat kemudian dijalankan di lapangan melibatkan berbagai pihak, seperti tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada tahap terakhir, yaitu evaluasi dan monitoring. Di sini dilakukan penilaian apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diperbaiki. Sebagai contoh, dalam penanganan COVID-19, pemerintah melalui semua tahapan tersebut, mulai dari identifikasi penyebaran penyakit hingga evaluasi program vaksinasi. Studi kasus dan analisis. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat implementasi JKN. Program ini sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, namun masih menghadapi tantangan seperti defisit anggaran dan antrean layanan. Pada kasus stunting, pemerintah telah melakukan intervensi secara lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga sanitasi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan tidak bisa dijelaskan oleh satu sektor saja. Sementara itu, pada pandemi COVID-19, program vaksinasi menjadi salah satu kebijakan paling penting meskipun sempat menghadapi penolakan di awal. Edukasi yang terus dilakukan akhirnya meningkat partisipasi masyarakat. Dari ketiga contoh ini, bisa melihat bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, implementasi yang konsisten, serta dukungan masyarakat. Kesimpulan, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa isu kesehatan dan kebijakan kesehatan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Masalah kesehatan yang muncul di masyarakat akan mendorong lahirnya kebijakan sebagai solusi. Namun, agar kebijakan tersebut efektif, proses perumusannya harus dilakukan secara sistematis berbasis data dan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, keberhasilan kebijakan juga sangat bergantung pada implementasi dan partisipasi masyarakat. Dengan memahami proses ini, kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.